Pertama, money politik, karena ini penyakit paling mengerikan menurut saya, dan sudah terverifikasi sebuah temuan riset yang mengatakan 33% masyarakat kita terpapar money politik atau politik uang. Yang kedua tentu adalah mekanisme jual beli suara. Ini juga terjadi di level penyelenggara. Nah, suara-suara sumbang soal itu selalu terdengar ketika pemilu selesai. Isu lawas kembali mencuat adalah Presiden Pak Prabowo yang menggulirkan kembali wacana agar para kepala daerah dipilih oleh DPRD pada saat hari ulang tahun Golkar yang dihadiri para ketua umum. Ya kan? Apa mudarat kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD? Kita akan berbincang tipis-tipis dengan pengamat politik muda dari Arus Survei Indonesia, Adinda Ali Rifan. Saya sebut tadi lawas karena beliau 5 tahun yang lalu sudah pernah menulis mudarat kepala daerah dipilih DPRD di media Tempo. Waktu itu Adinda ya, 2019 sudah pernah. Adinda tulis itu di sebuah media tentang mudaratnya kalau kepala daerah dipilih oleh Dewan DPRD, ya kan? Jadi coba tipis dulu Adinda. Kan ini kami bukan pro dan kontra nih. Mudaratnya di mana, manfaatnya di mana, kalau dipilih DPRD, kalau langsung seperti apa? Soal tipis-tipis Adinda. Baik Bang Irman. Host tetap bincang tipis-tipis yang luar biasa. Jadi menarik ya tema pembahasan kita, karena memang wacana itu disampaikan langsung oleh Presiden. Beda dengan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2019 ya, di tahun 2000 menjelang 2014 juga pernah muncul. Tetapi wacana itu muncul dari kalangan yang lain gitu, bukan dimunculkan langsung oleh seorang presiden, sehingga memang yang disampaikan kemarin kemudian menjadi berita yang viral, banyak respon di mana-mana. Nah, pertanyaannya bagaimana pilkada kita kemarin? Apakah memang perlu dievaluasi? Apakah alasannya kenapa pilkada ingin diganti, pilkada langsung diganti ke pilkada via DPRD itu hanya alasan efisiensi? Tentu saya melihatnya ini banyak hal yang perlu dievaluasi. Tetapi evaluasi di sini menurut saya perlu secara holistik, secara menyeluruh. Jangan kemudian kalau persoalannya hanya efisiensi, kemudian dari pilkada langsung dirubah secara radikal ke pilkada via DPRD. Nah, kalau masalahnya adalah politik uang, money politik, itu solusinya bukan kemudian dipilih DPRD. Karena kalau via DPRD tidak ada jaminan kemudian tidak ada transaksi politik di level elit itu gitu. Jadi transaksi politik di level masyarakat bergeser di level elit. Uang menyebar ke rakyat, tapi itu uang menyebar ke elit. Baca saja 4L, lu lagi yang dapat uang. Nah, kalau sama-sama politik uang, mending ya uang diserba ke rakyat menurut saya. Kalau misalkan ya bisa dicegah. Sektor real lebih ini ya. Ya sektor real gitu. Nah, ini kan itu satu. Yang kedua, kalau soal korupsi, solusinya ya kepala daerah hasil pilkada langsung juga banyak yang korupsi. Apakah kemudian kalau dipilih DPRD itu ada jaminan tidak korupsi? Karena solusinya bukan di situ. Kalau korupsi solusinya di level rekrutmen, merit system yang harus galakkan gitu. Termasuk para kepala daerah terpilih hari ini itu perlu dilakukan sekolah partai politik atau sekolah integritas, termasuk sekolah pengelolaan kebijakan publik, biar mereka aman dari gejala-gejala koruptif ya, karakter-karakter koruptif. Nah, kembali lagi ke yang jadi persoalan adalah terkait dengan maraknya politik uang. Nah, kalau misalkan problemnya adalah politik uang, seharusnya solusinya bagaimana melakukan pendidikan
politik kepada masyarakat banyak, kepada masyarakat grassroots, bukan kemudian solusinya adalah via DPRD. Karena kalau via DPRD, saya malah khawatir ya nanti yang terjadi oligarki makin mengkristal. Jadi yang kita khawatirkan itu terjadi transaksi-transaksi di ruang gelap, jual beli jabatan di ruang-ruang tertutup yang hanya diketahui beberapa gelintir orang, dan masyarakat hanya menjadi penonton gitu. Kalau masyarakat sekarang paling tidak dia mengetahui secara persis calon pemimpinnya, karena calon pemimpin menawarkan janji politik, berkampanye langsung, bertemu langsung. Kalau nanti publik atau para pemilih ya tidak aware dengan siapa calon pemimpinnya di daerah begitu, Bang. Nah, kalau hasil pencermatan Adinda secara subjektif lah dulu saya bilang. Ya kan? Lewat DPRD apa lewat langsung ini? Saya tidak bisa kemudian mengatakan mana, tapi perlu dikaji dulu. Saya sepakat kalau pilkada langsung itu perlu kajian karena banyak catatan-catatan di lapangan. Money politik memang luar biasa. Iya, betul. Saya sebagai analis politik, peneliti politik yang kemudian meneliti di lapangan seperti apa. Saya juga pollster ya, melakukan survei terkait dengan money politik ya. Kita tanya kepada responden terkait money politik itu luar biasa. Di dalam data-data survei itu beberapa daerah mengatakan ya 30% dia akan menerima uang itu dan akan berubah pilihannya gitu. Itu banyak. Kemudian yang daerah-daerah yang kita survei itu mengatakan demikian, dan fakta di lapangan yang kita temukan memang banyak terjadi. Dan kita nomor 3 money politik. Iya, cuma kita Benin sama Uganda aja. Bayangin aja. Dan ini perlu evaluasi. Kita cuma unggul sama Benin sama Uganda loh, negara Afrika sana. Seperti apa mengatasi politik uang kan gitu. Pendidikan politik yang seperti apa itu, bukan kemudian dirubah sistemnya ke pemilihan via DPRD, karena saya khawatir kalau kita nggak rubah dengan mekanisme based on pendidikan preventif, langkah yang berbasis preventif, yang terjadi money politiknya itu di grassroots, itu terjadi money politik di elit gitu loh. Nanti akan ada ruang-ruang gelap konsesi negosiasi wanipiro Pak gitu di atas gitu. Itu yang kita khawatirkan. Kalau ada jaminan via DPRD tidak ada jual beli jabatan, nah kita oke kan gitu. Tapi siapa bisa menjamin, siapa yang mengawasi? Karena itu bisa dilakukan di dalam ruang-ruang yang gelap. Ya, kalau kalkulasi saya juga kita diskusi ya. Katakanlah 40 anggota DPRD, dia kan harus mendapatkan 21 katakanlah 22 lah kursi, kali 1 miliar atau 2 miliar aja udah 22 miliar, atau udah kalau kali itu udah 42 miliar atau 44 miliar kan. Itu baru ininya, belum lagi di tingkat pusatnya, elitnya lagi ya kan. Ya, enggak hitung-hitungan jatuh juga antara 50 juga. Iya, di sama aja. Seorang kandidat mau maju itu sama aja, pengeluarannya sama aja dengan pemilihan langsung. Bedanya memang uang tidak larinya kemana, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau bisa dibuat mekanisme via DPRD tidak ada transaksi dan ini diatur mekanisme sebaik mungkin, is okay gitu. Karena ini memang pertama bisa efisien, karena kalau kita cek anggaran kita untuk pilkada serentak kemarin itu kalau nggak salah 37T ya. Kalau di total dengan pilpres kemarin 71 triliun ya. 1 triliun ya. 1 triliun ya. Itu lumayan lah. Presiden Prabowo mengatakan menghemat, ya memang bisa menghemat gitu. Tetapi kalau misalkan menghemat biaya itu, tetapi yang terjadi bukan kemajuan tapi kemunduran demokrasi, nanti yang masuk dalam gelanggang kepala daerah itu hanya orang-orang yang punya duit, orang yang punya esitas, sementara orang yang punya kapasitas, kapabilitas, tapi dia tidak punya esitas, tidak bisa maju Bang, karena jelas pertarungannya adalah wanipiro. Itu yang kita khawatirkan. Tetapi dengan demokrasi langsung, semua orang punya kesempatan yang sama.
kalaupun dibandingkan dengan negara tetangga lah kemarin nggak salah India, Malaysia katanya negara tetangga efisien dalam hal pemilihan kepala daerah itu apa? India ya satu antara lain gitu ya kan. Tiga negara, India, ada Singapura, ada Malaysia, itu yang disebut Presiden Prabowo Subianto. Tapi kan meniru negara-negara itu. Ya kan kita presidensial, maksudnya mandatorinya kan rakyat. Kalau Perdana Menteri mungkin boleh aja, walaupun nanti kalau kita mau mekanismenya adalah semua dipilih DPRD, dipilih DPR ya, sekali pemilihan, sekali milih DPR dan DPRD, itu semua eksekutif dipilih oleh mereka. Itu berarti kita juga harus kompatibel secara sistem. Itu berarti sistemnya parlementer. DPR, jangan presiden pun dipilih DPR MPR juga nanti. Ya, makanya kan ini kan larinya ke situ nanti. Yang kan? kita khawatirkan ketika ini berhasil ya, wacana pilkada via DPRD ini berhasil, kemudian akan berkembang menggelinding ke pemilihan presiden via DPR MPR gitu. Nah ini yang kemudian berbahaya. Kalau misalnya ke sana arahnya, ya presiden mendatang hanya ditentukan oleh 7 orang gitu loh. Ketum partai yang sekarang ada di Senayan itu aja bang. Oh iya betul. Republik ini ditentukan oleh 7 orang. Nah, jadi oligarki akan mengkristal dan mengental gitu bang. Ini ada pertanyaan jahil buat teman-teman Adinda ini. Adinda yang jangan ke pilkada langsung biar nggak kehilangan job nih para peneliti, para pollster ini ya kan. Karena kalau lewat DPRD survei konsultan politik itu kan gulung tikar nih. Ya jangan ini nih Adinda nih menyuarakan agak-agak kencang tanda kutip menyerang lewat DPRD ini, gimana Adinda? Saya sebenarnya bukan kemudian tidak setuju via DPRD. Saya posisinya 50-50 bang. Perlu kajian. Ya saya memang seorang pollster, ya pimpinan sebuah lembaga survei. Memang ada bisnis di sana. Tetapi itu hal lain. Ya, kita kan berpikir soal kemaslahatan ke depan seperti apa gitu. Kalau misalnya pemilihan via DPRD bisa dipastikan punya mekanisme yang benar-benar menghilangkan transaksi-transaksi di ruang gelap, kemudian tidak terjadi oligarki yang mengkristal dan mengental, itu nggak ada masalah menurut saya. Yang kita khawatirkan, yang dari transaksinya di grassroots, kemudian lari ke atas. Jadi justru kita malah kasihan sama masyarakat gitu loh, cuma jadi penonton. Kemudian masyarakat kan tidak punya hak untuk mengevaluasi. Jadi tanggung jawab seorang kepala daerah, seorang wali kota, seorang gubernur itu hanya kepada DPRD itu. Sehingga ketika dia tidak memberikan pelayanan yang maksimal, nah itu dia tidak punya rasa beban gitu, tidak punya beban moral itu nggak ada, karena dia tidak punya hutang budi sama masyarakat. Tetapi kalau misalkan dia dipilih masyarakat secara langsung, dia seperti punya hutang budi bang. Jadi di situ sebenarnya mandatorinya itu kalau dipilih langsung sama rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Jadi demokrasi yang punya makna dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu benar-benar dijalankan di dalam sistem pemilihan langsung gitu bang. Jadi saya berada di posisi mendukung DPR dulu ya, DPRD ya, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Argumentasi saya begini, pertama kan para pendiri bangsa ini kan kita sistem keterwakilan dan musyawarah. Kita tidak mengenal yang namanya tos-tosan, macam pilkada begini. Kenapa? Karena mungkin budaya kita, karena tingkat kerusakan yang ditimbulkan pilkada langsung ini pun mengerikan juga loh. Gesekan di tengah masyarakat, iya kan? Jadi selama ini kita menuding politisi itu yang tidak elok, ya kan, politisi tidak amanah. Ternyata pemilih juga, tim sukses juga sama ininya juga gitu loh, minusnya juga kalau saya lihat. Bayangkan aja Adinda, satu tim sukses kan dia pegang 3 kandidat loh. Dan ya itu fakta di lapangan gitu kan, dengan wajah berbeda gitu bisa, dan belum lagi perselisihan, pertengkaran di tengah masyarakat karena beda pilihan juga mengerikan juga kan gitu. Itu ininya. Pertama dari sejarah pendirian bangsa ini kita memang musyawarah dan keterwakilan. Nah gitu Adinda. Iya, saya sebenarnya sependapat bang. Bahkan dalam undang-undang kita tidak ada kemudian nomenklatur yang mengatakan demokrasi kita itu demokrasi langsung. Mau dipilih langsung oleh rakyat, mau dipilih langsung oleh DPRD,
itu tetap demokrasi di dalam aturan undang-undang pembukaan kita. Coba cek itu. Nah, persoalannya adalah kita perlu memastikan bahwa kalau dipilih DPRD itu lebih baik ya, dalam konteks menghindari money politik dan dalam konteks menghasilkan pemimpin yang anti korupsi dan pelayanan lebih bagus gitu. Memang kalau kita cek juga tidak ada jaminan dipilih secara langsung itu pemilihnya bagus-bagus. Faktanya korupsi ada di mana-mana kan, itu pemilihan langsung. Tetapi sebelum dilakukan wacana yang disampaikan oleh Prabowo itu dilaksanakan, memang perlu kajian yang mendalam. Kajian ini tidak hanya dikaji oleh pemerintah dan DPR, tetapi perlu melibatkan para stakeholder yang punya concern di bidang ini, para pegiat pro demokrasi, pegiat pemilu, para ilmuwan politik, ya, para pengkaji kebijakan publik dan seterusnya, bang, para kaum akademisi lah, dan civil society harus dilibatkan. Jadi ini tidak hanya berangkat dari alasan efisiensi, tapi juga bagaimana mencari pemimpin yang terbaik dan kemudian agenda ini dalam rangka rute agenda menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi ini bagian dari itu, pembenahan dari sistem kita, sehingga evaluasinya tidak cukup hanya soal money politiknya, tapi mekanisme rekrutmennya juga iya. Apakah bisa dipastikan rekrutmen nanti para calon yang akan dipilih DPRD itu bisa transparan, orang yang bisa masuk itu kita khawatirkan hanya orang yang punya entitas tadi, orang yang punya duit, orang-orang pintar, yang punya kapasitas, intelektualitas, integritas, itu dengan sendirinya tereliminir karena tidak punya uang. Itu kita khawatir di situ. Ruang-ruang partisipasi warga itu menjadi sempit gitu, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau misalkan bisa dipastikan bahwa pilkada via DPRD ini punya manfaat lebih besar ya ketimbang madorotnya, saya sepakat. Jadi makanya saya pernah nulis di Tempo itu judulnya Mudarat Pilkada via DPRD. Tapi saya sebenarnya juga pengen nulis lagi mudarat pilkada langsung gitu. Oh, dua-duanya. Membalik itu karena rupanya dalam pelaksanaan selama sejak 2004 sampai sekarang ini pilkada langsung juga menyisakan banyak persoalan, sehingga memang kalau sekarang wacananya mengevaluasi, menurut saya wajib itu dievaluasi. Tetapi apakah hasil evaluasi itu kemudian merubah sistem dari pemilihan langsung ke via DPRD? Nah, itu perlu kajian yang mendalam. Kalau tidak ada solusi dan itu solusinya tidak ada masalah. Tetapi kalau ada solusi lain, perlu dicari solusi alternatif begitu. Kita kan sama-sama baru saja kembali di lapangan. Lapangan yang becek menurut saya. Ini lapangan becek betul. Yang namanya kemarin saya ke lapangan, politik gagasan itu nggak laku lagi. Kampanye kolosal sebagai atau kampanye akbar dalam media menyampaikan gagasan visi misi itu juga ya hiburannya datang, tapi bukan itu pertimbangannya. Ya, ini kita berbagi pengalaman, Indah. Kalau hari Selasa kandidat A datang ke suatu desa, wah itu nanti dielukan itu di kandidat yang A itu hari Selasa itu. Tapi besoknya hari Rabu datang kandidat yang lain yang dilakukan oleh kandidat si A tadi terhapus, Adinda. Nggak ada, karena tadi datang ini kandidat B umpamanya. Ya kan? Ya, umpamanya gini dah, hari Selasa Golkar datang ke daerah Cakung, ya kan? Wah, udah kita Golkar begini keren gini itu kan. Nanti hari Rabu Gerindra datang lagi ke tempat yang sama, apa yang dilakukan Golkar itu kehapus. Gitu loh. Jadi pertimbangannya itu siapa yang belakang, makanya bukan lagi serangan Fajar, kata orang, serangan TPS kan gitu. Siapa di ujung lagi saking ini ya, dimasuk anginnya tuh tinggi sekali ini ya gitu loh. Dan tingkat kredibilitas kita, jaminan, bayangin aja kalau Adinda mau dapat ini wacana di lapangan ya. Kalau mau dapat 1.000 suara waktu pilih kemarin, Adinda harus mengguyur 10.000 amplop.
Nah, ini wacana kita ini aja lah ya untuk memperbaiki ke depannya. Tapi ini masih apa buktinya nggak bisa kita buktikan, memang nggak bisa kita buktikan. Tapi wacana itu ada di tengah masyarakat. Kalau Adinda sebagai caleg ingin mendapatkan 1.000 suara, maka Adinda harus membawa bingkisan 10.000 karena nanti ada 9.000 yang apa namanya margin of error. Iya. Oke, silakan Kristi. Iya, memang itu sudah seperti fakta, Bang. Saya tidak kemudian sesuatu yang mungkin abstrak ya. Faktanya memang itu juga ada risetnya. Jadi riset yang dilakukan oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi, seorang pengajar ilmu politik di FISIP UIN Jakarta. Saya juga ngajar di sana ya. Nah, itu pernah melakukan satu riset, Bang, dan itu diangkat di disertasi beliau kan gitu. Jadi memang dalam konteks kontestasi elektoral itu money politik itu terjadi persentasenya itu 30%. Berapa? 30%, 33 kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek. 33%. Dan itu penelitian itu dilakukan secara nasional ya, di agregat ya, secara rata-rata gitu. Luar biasa, money politik 33%. Ini penelitian, Bang. Iya. Sebuah disertasi ini nggak. Artinya ini memang apa yang Abang sampaikan di lapangan ini terverifikasi karena ada penelitiannya. Itu di sebuah pileg. Nah, mungkin ya sama dengan pilkada gitu. Bahwa memang money politik itu sudah menjadi sesuatu yang seperti lumrah di masyarakat kita. Tapi bagaimana solusinya, bagaimana evaluasinya? Nah, itu harus dilakukan. Nah, apakah untuk mengevaluasi harus dirubah sistemnya? Nanti dulu. Misalnya sebenarnya kan bisa diperketat mekanisme pengawasan. Bawaslu harus bekerja dengan maksimal. Ya, betul. Hukum terkait dengan money politik yang menteri badan yang memberi itu kan juga harus tegas. Sekarang kan saya lihat vulgar ya? Hukum soal itu kan tidak tegas. Teman-teman Bawaslu di lapangan itu tidak jadi satu perkara dalam konteks hukum gitu loh. Itu hanya himbauan-himbauan yang ada di lapangan. Sehingga kalau dievaluasi harus, karena ini memang luar biasa. Dan seperti sudah menjadi budaya kalau ini nggak dievaluasi. Dan kalau nggak ada misalkan sistem yang mencegah ini berbahaya, Bang, karena ini jadi mentalitas. Nah, saya itu agak meyakini kenapa indeks demokrasi kita selalu up and down, naik turun, dan banyak turunnya ketimbang naiknya. Nah, ini dari hasil riset lembaga riset dunia ya, The Economic Intelligence, itu mengatakan indeks demokrasi kita itu sempat turun beberapa tahun berturut-turut gitu. Dan salah satu dari beberapa indikator penilaian itu yang paling menonjol adalah budaya politik kita yang menyebabkan indeks demokrasi kita turun. Budaya politik kita apa? Money politik itu, Bang. Money politik, kemudian budaya patron klien. Kalau kita mau jadi sesuatu, mau masuk di sebuah lembaga, kementerian, kalau kita nggak punya orang dalam, susah di Indonesia itu. Ada ordal ya? Ordal namanya, orang dalam. Itu yang menyebabkan budaya klientelisme, patron klien, dan money politik itu indeks demokrasi kita turun. Nah, salah satunya itu teman-teman riset yang mengatakan money politik kita tinggi. Memang kalau saya dari posisi pilkada langsung ini, itu dari seleksi kepemimpinannya juga lebih bagus ya, karena bisa lewat jalur independen. Kalau DPRD kan calon independen ini, jadi yang otomatis kontestan yang masuk itu ya adalah orang-orang yang udah ya selera partai lah gitu kan. Kalau ini kan masih ada kemungkinan lewat jalur independen, Adinda ya. Jadi agar pilkada langsung ini tetap menjadi pilihan kita, katakanlah demikian, yang perlu dibenahi apa saja hasil. Pertama, money politik, karena ini penyakit paling mengerikan menurut saya, dan sudah terverifikasi sebuah temuan riset yang mengatakan 33% masyarakat kita terpapar money politik atau politik uang. Yang kedua tentu adalah mekanisme jual beli suara. Ini juga terjadi di level penyelenggara. Nah, suara-suara sumbang soal itu selalu terdengar ketika pemilu selesai. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah satu oknum calon dan oknum penyelenggara.
Yang berikutnya adalah pihak-pihak aparat, ya, parcol, partai coklat ya, itu juga rame kan, itu juga harus dievaluasi. Ya, pihak Polri misalnya ya tidak boleh masuk di sana, dia hanya menjaga di level keamanan kan begitu. Nah, kemudian yang perlu dievaluasi lagi kan soal bagaimana biaya itu hemat, Bang. Kalau biaya hemat sebenarnya proses kampanyenya dan durasi kampanyenya itu harus dievaluasi. Kalau bisa diperpendek durasi kampanye sehingga menghemat biaya kampanye para kandidat biar tidak mengeluarkan kocek banyak gitu. Nah, termasuk soal rekrutmen, Bang. Soal mahar politik yang ada di partai-partai ketika partai akan mengusung salah satu calon. Itu juga harus dievaluasi karena banyak kemudian calon yang mengeluh karena dia akan mengeluarkan uang banyak itu karena selain nanti akan belanja di kampanye, belanja di money politik, dia akan belanja di mahar politik gitu. Jadi ada 3 belanja mereka, Bang. Belum nanti belanja untuk tim sukses, belum belanja untuk saksi. Sampai ada yang ngomongkan diri begini loh. Ah, ngapain kampanye pasang spanduk apa gini-gini, langsung aja data pemilih berapa gini-gini. Jadi semua tim mana datamu. Jadi data yang di ini. Jadi karena langsung transaksi jadinya. Jadi nggak perlu lagi ada ngumpulin orang apa semua. Udah langsung aja dah jual beli suara gitu ya. Nah, itu juga perlu jadi ini juga Dina. Belum lagi menggunakan incumbent umpamanya, dia menggunakan ya instrumen-instrumen ini juga kan ada ini pembenahan ke depan gitu loh kalau kita mau pilkada sehingga memang harus ada satu FGD ya secara holistik dan secara simultan para stakeholder ini untuk mengevaluasi, mengantisipasi, memitigasi supaya catatan-catatan buruk dalam pilkada serentak 2024 yang lalu itu tidak terjadi di pilkada 2029 mendatang gitu. Tapi kalau memang tidak bisa dilakukan evaluasi dan tidak ada solusi lain dan satu-satunya jalan adalah via pilkada via DPRD, ya nggak apa-apa gitu dilakukan. Tetapi apakah via DPRD punya jaminan lebih baik daripada via langsung? Nah, ini yang jadi catatan saya. Karena gini juga catatan saya Dinda ya, di lapangan ini pun kan sebenarnya kita jangan menyalahkan institusi tertentu ya. Ini kan sesuai selera juga nih. Kalau di provinsi ini dia kalah, dia bilang katakanlah di Jatim dia kalah, dia bilang Parcok main. Giliran di Jakarta dia menang, dia nggak singgung itu Parcok kan gitu. Ya, jadi nggak bisa juga ini. Jadi sesuai selera juga, sesuai ininya kan gitu. Jadi menurut saya nih, kalau mau dievaluasi, salah satu solusinya ini ya, menurut saya kalau misalkan kita mau evaluasi dan kemudian kita pengen bertahap, caranya adalah kita lakukan pilkada kita secara hybrid. Jadi hybrid itu gini, jadi ada beberapa pilkada yang dilakukan via DPRD, ada beberapa pilkada dilakukan secara langsung. Jadi ini kan jumlah provinsi kita kan banyak, jumlah kota kita banyak, jumlah kabupaten kita banyak. Coba dianalisa daerah-daerah perkotaan yang masyarakat sudah terdidik, nah itu bolehlah dilakukan secara langsung. Karena kalau di daerah kota ya masyarakat terdidik biasanya cenderung mereka tidak bisa dipengaruhi hanya gara-gara uang gitu. Mereka bisa lebih rasional memilih kandidat berdasarkan gagasan. Tapi daerah-daerah yang memang coraknya adalah pedesaan, daerahnya itu rendah pendidikannya, daerah di ujung di sana, ya itu bisa via DPRD. Karena chaos itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang secara pendidikan itu lebih rendah gitu. Di daerah-daerah juga yang kemudian di sana agamanya itu heterogen gitu ya, Muslimnya 50%, Nasrani 50%, itu juga berpotensi terjadi gesekan horizontal gitu. Itu juga bisa dilakukan via DPRD. Jadi perlu dilakukan di beberapa titik-titik yang rawan gitu loh Bang, rawan politik uang dan rawan terhadap
konflik horizontal. Nah, itu perlu dilakukan pilkada via DPRD, tapi dengan daerah-daerah yang secara manipulatifnya rendah dan karakter masyarakatnya itu terdidik, itu perlu dilakukan secara langsung. Oke, Dinda, tarik kesimpulan 1 menit dulu soal diskusi kita DPRD dan langsung ini 1 menit dengan posisi netral ya. Jadi kita sepakat tadi tidak berpihak, ya kan? DPRD aku berkada langsung. Oh, satu tarikan nafas, Dinda. Ya, kesimpulannya adalah wacana pilkada via DPRD ini saya tidak kemudian menolak, tapi juga belum tentu sepakat. Menurut saya butuh kajian mendalam. Apakah pilkada langsung itu tidak ada masalah? Tentu masalahnya sangat banyak. Sehingga menurut saya yang perlu dilakukan hari ini adalah evaluasi secara holistik, secara menyeluruh. Nah, kemudian kalau banyak catatan-catatan, solusinya tidak kemudian automatically kita bergeser dari langsung ke via DPRD, tetapi kita perlu melakukan satu pemetaan wilayah. Mana misalnya daerah-daerah yang perlu dilakukan pilkada secara langsung dan mana daerah-daerah yang dilakukan via DPRD. Misalkan daerah-daerah dengan karakter masyarakatnya terdidik, nah itu dilakukan secara langsung. Daerah-daerah masyarakatnya sebenarnya bisa nanti dilakukan pemetaan secara nasional, daerah-daerah mana. Jadi tidak kemudian secara serentak dilakukan via DPRD gitu. Jadi ada yang DPRD, ada yang via langsung. Menurut saya sih di situ sebagai solusi alternatif ya. Jadi dua-duanya dapat, dua-duanya itu demokratis soalnya, dua-duanya secara undang-undang kita. Gitu. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Ali Rifan, Direktur Arus Survei Indonesia. Sampai bertemu kembali.